Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila 3 dan 4, kelas 1B Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin mengajak kalian semua untuk lebih mengenal Desa Cigelis, Pandeglang, Banten, dengan bahasan yang mencakup kondisi ekonomi dan alam di desa tersebut, penanganan dari Pemda setempat, keterlibatan LSM atau Ormas setempat, solusi pengentasan kemiskinan di daerah tersebut menurut kelompok kami, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Berikut pembahasannya. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Cigelis masih banyak yang belum sejahtera karena masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Mayoritas masyarakat Desa Cigelis berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dan ada beberapa yang bekerja di instansi pemerintahan seperti menjadi pegawai negeri sipil, karyawan, dan pekerjaan lainnya. Namun, petani dan buruh tani masih menjadi profesi yang paling banyak diambil oleh masyarakat di Desa Cigelis. Hal ini juga didukung oleh faktor luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Cigelis sebagai bidang pertanian dengan menanam berbagai macam tumbuhan. Selain padi sebagai makanan pokoknya, ada juga tanaman lain yang bisa diambil manfaatnya, seperti buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan juga rempah-rempah. Secara geografis, Desa Cigelis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Desa Cigelis mempunyai curah hujan 40 mm per tahun, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Desa Cigelis adalah salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah 1.678 hektar. Dan batas wilayah di sebelah utara ada Desa Tarumanegara, di sebelah selatan ada Desa Karyabuana, di sebelah timur ada Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, dan juga di sebelah barat ada Desa Karangbolong. Secara administrasi, wilayah desa ini terdiri dari 23 RT dan 10 RW yang terbagi atas 3 dusun dan terdiri dari 8 kampung, yaitu Kampung Cigelis, Kampung Citapis, Kampung Taib, Kampung Sabrang Barat, Sabrang Kaler, Kadongdong, Telasari, dan Kampung Haremang. Desa Cigelis merupakan dataran rendah dan hanya ada daratan. Infrastruktur di Desa Cigelis masih terus ditingkatkan guna mensejahterakan rakyatnya. Tetapi meskipun infrastruktur terus dibangun, tapi tidak pernah merusak lingkungan setempat. Untuk menangani permasalahan kemiskinan ini, pemerintah setempat mengeluarkan dan melaksanakan beberapa program, di antaranya program sistem layanan rujukan terpadu, program rumah layak huni, dan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 31 Tahun 2019, untuk menangani kemiskinan di daerah Pandeglang, pemerintah daerah kabupaten melalui Peraturan Bupati menjabarkan tentang sistem layanan dan rujukan terpadu berkah. Sistem layanan dan rujukan terpadu selanjutnya disingkat menjadi SLRT. SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial. Sistem layanan dan rujukan terpadu berkah penanganan fakir miskin yang selanjutnya disebut SLRT berkah adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan darurat kemiskinan di daerah. Dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial, khususnya membantu peningkatan rumah warga dari tidak layak menjadi rumah layak huni, Pemkab Pandeglang terus bekerja keras merealisasikan program bantuan rumah kumuh. Selama 4 tahun berjalan, Pemkab Pandeglang berhasil membangun rumah layak huni sebanyak 11.165 unit tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Pandeglang, Haji Irna Narulita menyampaikan bahwa melalui program rumah layak huni tersebut tentu menopang upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, angka kemiskinan Pandeglang menurun dari 10,44% turun 1 digit menjadi 9,4%. Penanganan lainnya dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang adalah melaksanakan program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera atau disingkat menjadi P2WKSS. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, serta meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan,
ketahanan mental, dan spiritual kaum perempuan melalui kegiatan lintas sektoral bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Selanjutnya, ada keterlibatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang. Nah, organisasi masyarakat yang terlibat di kecamatan tersebut masih cukup terbatas jika dilihat dari tabel berikut yang mengambil sampel dengan kategori organisasi kepemudaan yang mana hanya tumbuh dari 2 bidang saja, yakni organisasi di bidang olahraga dan ekonomi, dengan nilai keduanya setara, yaitu berjumlah 9. Contohnya ada Cikopeng Squad dan Sis Palas Laras. Namun, berdasarkan dari data lainnya, jika tidak dirinci lebih spesifik, maka organisasi masyarakat yang terlibat di wilayah tersebut terdiri dari beberapa organisasi. Contohnya, ada Arkato Sumur, ada Sekretariat Kumaung II, ada Perguruan Pencaksilat Macan Selatan, ada BPPKB Menes, ada Pok Darwis Banyuasi, ada organisasi non-profit, ada DPAC PPBNI atau Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia, ada Kecamatan Cimanggu Pandeglang, yaitu organisasi pelayanan sosial, ada Sispala Giri Raksa Man 4 Pandeglang, ada KBR Tunas Jaya, dan ada Pavi Lebak. Sedangkan untuk lembaga swadaya masyarakat yang terlibat di wilayah ini, terdapat beberapa data yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok swadaya masyarakat yang bernama Pemuda Bangkit Mandiri, lalu ada Badan Pengurus Daerah yang bernama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan BPD KKSS. Lalu ada Yayasan Madrasah Sanawiyah YPHM, lalu ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ilmu Cibitung, lalu ada Yayasan Nur Aini, lalu ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Pulau Sari, lalu ada Yayasan Anwarul Hidayah, lalu ada Yayasan Bani Adenan, lalu ada Korps Pegawai Republik Indonesia, lalu ada Rozatul Mutalimin, lalu ada PKBM Citra Bangsa Sukaresmi, lalu ada Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, lalu ada Yayasan Al-Iman, dan ada Yayasan Krakatau. Seperti yang telah diketahui bahwa kondisi Desa Cigelis, Kabupaten Pandeglang masih belum berkembang dengan baik. Adapun beberapa langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan menurut kelompok kami diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini sangat diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, khususnya stakeholder Kecamatan Cigelis. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bisa mengadakan berbagai program pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kualitas diri masyarakatnya, seperti pelatihan untuk merintis usaha, pelatihan mengoperasikan komputer dan softwarenya, pelatihan memanfaatkan teknologi untuk meraih cuan, pelatihan untuk mempersiapkan bekerja di kota-kota industri, dan sebagainya. Yang kedua, tetap melaksanakan pendidikan bagi masyarakatnya. Nah, pendidikan juga salah satu indikator yang terpenting loh untuk mengentaskan kemiskinan. Kok bisa sih? Ya, karena di dalam dunia pendidikan diajarkan cara untuk menjadi manusia yang kreatif dan terampil, yang mana itu sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Nah, akan lebih baik juga stakeholder Kecamatan Cigelis bisa bekerja sama dengan pemerintah, khususnya lembaga ketenagakerjaan untuk memfasilitasi generasi-generasi muda di daerahnya untuk merancang sebuah usaha. Lembaga tersebut dapat memberikan suatu modal usaha berupa modal dan perangkat fisik yang sesuai menjalankan usahanya. Nah, jadi mereka dapat mengenyam nih pendidikan sekaligus belajar berwirausaha. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Loh, kok bisa sih? Nah, pastinya Kecamatan Cigelis memiliki potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh banyak daerah. Nah, contohnya ialah membuka sarana wisata untuk lokal seperti pantai, pemandangan alam, dan sebagainya. Karena sumber daya alam yang dimiliki tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah Cigelis dan menciptakan lapangan pekerjaan di sekitarnya. Contoh,
ketika tempat wisata, masyarakat bisa menjual makanan dan minuman, khususnya oleh-oleh makanan khas Banten dan souvenirnya. Yang keempat, melakukan kesetaraan gender. Di zaman sekarang, wanita juga udah bisa loh untuk ikut bekerja. Wanita bekerja juga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Dan menjadi wanita karir tidak ada salahnya demi kepentingan bersama. Wanita dapat bekerja di pabrik-pabrik, tekstil, konveksi, dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Kesehatan juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Jika masyarakatnya tidak sehat, gizinya tidak terpenuhi, bagaimana bisa bekerja? Oleh karena itu, jika masyarakatnya sehat, gizinya terpenuhi, semakin mudah dalam mendapatkan atau melakukan pekerjaannya. Kalau gizinya tidak terpenuhi dan masyarakatnya tidak sehat, bagaimana bisa bekerja? Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonominya? Saya Alika Novanka dan saya akan membacakan poin terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Sebelumnya, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendapatan seseorang. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, rendahnya pendidikan, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Pada intinya, pengentasan kemiskinan suatu daerah sangat diperlukan upaya progresif dengan kesadaran kolektifnya. Selain itu, pembangunan berlanjutan berimplikasi pada pergeseran supply demand, memperbesar pasar baik pasar barang, jasa, maupun pasar pekerja. Pembangunan di berbagai bidang, peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat menimbulkan supply pekerja. Akan tetapi, kelebihan supply akan menyebabkan upaya menurun. Maka di sini regulasi pemerintah diperlukan untuk menetapkan gaji pekerja. Peningkatan upah ini akan menimbulkan kenaikan konsumsi yang akhirnya akan menaikkan kesejahteraan secara agregat. Kemiskinan bukan hanya diukur dari upah, tetapi juga dari kondisi lingkungan hidup masyarakat. Untuk itu, regulasi pemerintah juga diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, menghilangkan polusi dan limbah di sekitar masyarakat tinggal, akses terhadap air bersih dan bebas polusi juga diperlukan sebagai indikator terbebasnya masyarakat dari kemiskinan. Saran dari kelompok kami, pemerintah segera melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau biasa kita kenal dengan Sustainable Development Goals yang disingkat dengan SDG. Hal ini dikarenakan indikator-indikator dari SDG berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan dalam rentang waktu yang lama. Pelaksanaan SDG juga membuat masyarakat daerah tersebut mandiri dan tidak terus-menerus bergantung kepada pemerintah. Kami juga menyarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program yang sudah ada secara nyata dan tepat sasaran, agar dapat terlihat hasilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.